Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, selamat pagi anak. Coba biar lebih semangat. Selamat pagi. Nah, anak-anak, lihat kanan kiri kalian. Hari ini siapa ya yang tidak masuk ya? Oh iya, Irsat. Irsat, tadi orang tuanya sudah memberitahu ke Pak Guru bahwasanya Irsat sekarang lagi sakit demam. Nah, kita doakan agar teman kita semua yaitu Irsat bisa segera sembuh dan bisa kembali belajar kepada kita semua. Nah, anak-anak, Pak Rizky mau tanya ini. Agar lebih meningkatkan rasa cinta tanah air pada negara kita yaitu negara Indonesia, kita bernyanyi dulu lagu nasional yaitu lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Siap? Siap. Ya, ambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Menurunkan engkau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Coba anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Oh iya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang energi yang tersimpan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang benda-benda yang elastis. Namun, sebelum kita memulai pembelajarannya, Pak Rizky akan memberikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan alat tulisnya disiapkan dulu. Pak Rizky akan bagikan soalnya. Nah, Pak Rizky bagikan, dikerjakan secara mandiri, waktunya yaitu selama 6 menit. Jangan lupa diberi nama. Dikerjakan secara mandiri, santai saja, tidak usah khawatir. Yo, tulis nama dulu.
Nih, satu ini. Oke, silakan yang sudah dapat langsung tulis namanya. 6 menit ya dari sekarang. Ini tulis nama. Ya, jangan lupa tulis nama. Yuk, sebisanya. Oke. Nanti. Oke, baru 2 menit, masih 4 menit. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi mengerjakan soal prioritas. Tidak usah khawatir. Nanti akan Pak Rizky bimbing kalian biar kalian bisa. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang benda yang elastis tentang materi kita. Dimasukkan. Oke, 1 menit lagi. Tidak usah khawatir.
Oke, anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal pretest sudah cukup. Sekarang setiap grupnya dijadikan satu, akan Pak Rizky ambil. Ya, coba jadikan satu. Jangan lupa identitas namanya ya. Oke, sudah. Yo, sini jadikan satu lagi. Sini. Dan yang terakhir. Mana? Ya, anak-anak, soal pretest ini sudah nanti Pak Rizky akan koreksi. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang benda-benda yang elastis. Nah, di pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu, nah ini anak, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat membuktikan gaya pegas dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Dan yang tujuan yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menemukan manfaat dan penerapan gaya pegas untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Nah, sekarang Pak Rizky tanya pada kalian semua, apa pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda? Apa kira-kira? Apa? Oke, yang kedua, apa manfaat gaya pegas terhadap kehidupan sehari-hari? Untuk apa? Untuk bermain. Untuk bermain. Bermain apa? Trampolin. Oh, trampolin. Oke. Nah, anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini yaitu belajar tentang benda-benda yang elastis. Nah, dua pertanyaan dari Pak Rizky yang sampaikan tadi, kita lihat dulu apa namanya video yang akan Pak Rizky tampilkan. Semuanya nyimak di layar depan. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Spectrum Education. Pada video kali ini kita akan belajar untuk mengenal gaya pegas. Nah, mau tahu seperti apa materinya? Yuk simak video berikut dengan seksama. Edo sedang bermain bola basket di halaman rumahnya. Bola tersebut dilempar-lempar ke lantai. Edo melakukannya secara berulang. Hal itu membuat Edo mahir mendribel bola basket. Saat Edo mendribel bola, Edo memberikan tekanan terhadap bola, sehingga bola terlempar ke bawah. Setelah bola mencapai lantai, bola lalu terpelanting ke atas lagi. Proses terpelantingnya bola merupakan penerapan gaya pegas. Hal ini dikarenakan bola bersifat elastis. Sifat elastis tersebut menimbulkan gaya pegas. Oke teman-teman, tahukah kalian apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis seperti pada karet. Nah, kawan-kawan, dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya sering menjumpai pemanfaatan gaya pegas. Namun, terkadang kita tidak menyadari bahwa benda tersebut bekerja dengan menggunakan gaya pegas. Nah, mau tahu apa saja penerapan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari? Berikut contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama terdapat pada suspensi kendaraan. Yang kedua terdapat pada permainan trampolin. Yang ketiga terdapat pada penggunaan busur panah. Yang keempat pada kasur spring bed. Yang kelima terdapat pada penggunaan ketapel.
Dan yang keenam terdapat pada penggunaan pulpen. Kawan-kawan, kalian telah belajar tentang pengertian gaya Bagas. Kalian juga telah belajar tentang pemanfaatan gaya Bagas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya ayo berlatih. Ayo tentukan gambar yang menerapkan penggunaan gaya Bagas. Kalian dapat menulis jawabannya pada buku tugas kalian atau pada kolom komentar. Oke anak-anak, setelah menonton video tentang benda-benda yang elastis, kira-kira benda yang elastis itu benda yang bagaimana anak? Benda yang lentur. Nah, silakan. Dari gambar yang ada di layar ini, ada 3 gambar ini. Kira-kira yang menerapkan gaya Bagas itu gambar nomor berapa ya? 1 dan 3. Nomor 1 dan 3. 1 dan 3. Kenapa kok nomor 1? Itu gambar apa nomor 1? Gambar apa? Ban? Gambar apa? Per. Ya, gambar per. Itu adalah gambarnya, yaitu yang benda elastis, yaitu shockbreaker motor yang sering kita jumpai di rumah. Mungkin milik ayah ibu kalian, ya kan? Ada kan? Terus yang nomor 3, kenapa kok disebut juga benda yang elastis? Karena bisa kembali semula. Kenapa? Bisa kembali semula. Bisa kembali ke semula, ya itu ada pernya ya anaknya ya. Jadi benda yang elastis itu benda ketika diberi gaya, entah itu ditarik, entah itu didorong, ditarik biasanya, itu benda tersebut akan kembali lagi ke semula. Nah, anak-anak, biar lebih semangat lagi, coba semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke, kita nyanyikan dulu lagu pelajar Pancasila ya. Siap ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi anak-anak, tak ulangi lagi, Pak Guru menyampaikan bahwa benda yang elastis tadi merupakan benda apabila diberi gaya, maka akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, anak-anak perhatikan ini di depan. Nah, ini anak-anak, ini Pak Reski sudah materinya tak rangkum di sini. Benda yang elastis. Nah, coba anak-anak, pernahkah anak-anak semua itu bermain ketapel? Wah, bermain ketapel. Ketapel itu bahannya apa saja? Kayu. Terus karet gelang atau karet pentil? Karet pentil. Terus apa lagi? Apa? Oh, batu ya. Terus pernahkah kalian menggunakan ballpoint yang menggunakan per? Nah, nih Pak Resi bawa ini contohnya. Nah, ini ada pernya. Kalau ballpoint yang ada pernya ini, yang disebut yang elastis yang ada pernya ini. Jadi anak-anak sudah pernah bermain ketapel semua. Sudah pernah menggunakan ballpoint per. Nama lainnya itu ballpoint mekaniknya anak-anak. Ballpoint mekanik. Nah, kalau sudah pernah semua, ayo kita mulai. Nah, benda yang elastis. Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Jadi anak-anak, benda yang elastis itu merupakan benda yang dapat mempertahankan bentuknya. Sama. Nah, dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Itu ada contoh 4 gambar. Yang pertama paling pojok kanan atas tuh gambar apa?
Karet, oke. Yang kedua? Ketapel. Gambar yang ketiga? Trampolin. Dan yang gambar keempat? Apa itu? Ini tadi ya sudah motor. Hah? Apa? Gak apa-apa? Shockbear. Ya, apa anak? Shockbreaker. Nah, kalau istilahnya ya shockbreaker seperti itu. Nah, di 4 gambar yang Pak Rizky tampilkan ini, semuanya dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Nih contohnya. Nah, ini Pak Rizky membawa ini aja 2 buah karet gelang. Nah, nih bentuk awalnya coba perhatikan ke depan semua ya. Nah, bentuk awalnya sama seperti ini. Nah, setelah Pak Rizky tarik itu berarti Pak Rizky memberikan gaya pada benda karet ini anak. Nah, Pak Rizky lepaskan. Nah, bisa kembali ke awalnya tidak? Nah, sama. Jadi benda yang elastis itu kalau tidak hanya karet gelang ini saja ya, tetapi ada ketapel, ada trampolin. Di sini anak-anak pernah bermain trampolin? Oh, pada saat apa? Pada saat kecil. Oke, sama siapa bermainnya? Sama teman-teman. Oke. Nah, ada juga ini shockbreaker anak-anak. Ya, itu kan kalau apa namanya di sepeda motor, di mobil itu ada shockbreakernya. Biar bisa mempertahankan. Jadi shockbreaker itu bisa kembali ke bentuk semula. Misalkan diberi beban atasnya, nanti akan apa namanya ke bawah akan tertekan. Tapi kalau bebannya turun, dikurangi, maka akan kembali lagi ke semula. Sama seperti karet ini. Ketika diberi gaya, tarik, dilepaskan, maka karet tersebut akan kembali ke bentuk asalnya. Sampai sini tentang benda yang elastis. Apakah ada yang bertanyakan? Tidak ya? Oke, Pak Rizky lanjutkan. Oke, nah benda yang elastis disebut juga benda yang lentur. Nah, benda yang lentur. Ternyata benda yang elastis dapat menghasilkan gaya pegas. Nah, ngomong-ngomong benda yang lentur, tubuh kita manusia itu juga ada benda yang elastis, bagian yang elastis. Contoh, coba kalian tarik kulit kalian. Nah, kembali tidak? Nah, itu juga berarti apa namanya? Kulit kita, kulit manusia juga apa namanya merupakan elastis seperti itu. Alias kalau benda yang elastis nama lainnya apa anak? Benda yang keras tau? Benda apa? Gitu, yang lentur anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah Pak Rizky praktekkan ya. Nah, nanti secara berkelompok nanti anak-anak juga akan berdiskusi tentang ini, mempraktekkan benda yang elastis. Nanti menarik, tapi jangan sampai karetnya putus. Seperti itu. Nah, ternyata anak-anak, ini lanjut saja. Nah, ini benda pegas dalam keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ini kehidupan sehari ternyata tuh juga memanfaatkan gaya pegas. Benda pegas banyak ditemukan pada benda-benda sekitar kita, anak-anak. Nah, contohnya yaitu ini pulpen mekanik. Nah, untuk menulis kalian atau menulis Pak Guru juga boleh. Ada juga selain pulpen mekanik ini, kira-kira benda apa ya yang elastis selain karet gelang? Apa? Trampolin, apalagi? Ayo selain karet, benda yang elastis selain karet, coba langsung. Ketapel, apalagi? Yang keras apa? Busur panah, apalagi? Ayo. Pulpen mekanik, apalagi? Satu lagi, yuk. Oke, shockbreaker. Nah, ini anak-anak. Kendaraan bermotor juga ada yang menambahkan per
dengan fungsi yang sama. Umumnya per ini dinamakan suspensi atau akrab disebut dengan shock breaker. Nah, ini ada shock breakernya di sepeda motor. Kenapa tadi yang gambar sepeda di awal kok tidak ada benda yang elastis? Kenapa? Karena nggak ada apa? Nggak ada apa? Nggak ada apanya? Oke, nggak ada shock breakernya. Sampai sini setelah anak-anak menonton video, setelah anak-anak melihat tayangan dari Pak Rizky, adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Pak Rizky lanjutkan. Nah, Pak Rizky, sebentar. Nah, kali ini anak-anak, Pak Rizky akan bagi kalian menjadi 4 kelompok dalam satu kelas. Di sini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, masing-masing kelompok akan melakukan sebuah percobaan, bukan sebuah, tapi 2 percobaan. Nah, 2 percobaan. Di sini ada langkah-langkahnya, diperhatikan, lalu nanti anak-anak menuliskan jawabannya di lembar berikutnya. Jelas? Nah, di sini ada percobaan 1. Terus nanti ini ada langkah percobaannya. Nah, ini ada perintah suruh ngapain. Tuliskan di sini. Terus ada percobaan kedua. Ada cara-caranya, mempraktekannya bagaimana. Ada perintah soalnya dan jawabannya di sini. Jadi masing-masing setiap kelompok melakukan berapa percobaan? Berapa percobaan? 2. Oke. Dan ini anak nanti tuliskan nama kelompoknya di atas ini ya. Anggotanya siapa saja di sini. Misalkan ini kelompok 1 Desi, terus Alita dan Ahnaf Jamil. Tuliskan nama lengkap beserta nomor absennya. Ada pertanyaan tentang percobaan yang akan dilakukan? Tidak. Nah, ini Pak Rizky bagikan. Ini percobaan 1. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Silakan berdiskusi dulu. Nah, bahan-bahannya disiapkan ini Pak Rizky. Nih, untuk percobaan. Nih, waktunya untuk melakukan percobaan ini 2 percobaan selama 15 menit. Lama waktunya, 15 menit. Ya, itu ada langkah percobaannya. Tulis dulu lamanya. Oke, Pak Rizky bimbing. Di sini kasih nama dulu. Oke, sama itu ya. Absen. Nomor absennya. Ya, betul. Tuliskan dulu namanya. Ini kurang 1 sepertinya. Oh. Oke, ada perintahnya dibaca. Ini nama, oke. Di sini tulis nama dulu, nama kelompoknya. Semua tulis dulu. Oke, sampai 15 menit waktunya. Silakan dipraktekkan. Ayo, sama kelompokmu malah berbicara dengan kelompok 2. Ini percobaan pertama. Ini langkah percobaannya. Terus ini ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan dengan anggota kelompokmu. Tuliskan di sini, ya. Nanti di sini toh tuliskan A apa, B apa, C sampai D. Setelah selesai, lanjut ke percobaan yang kedua. Ini ada langkahnya bagaimana. Tuh, paham ya? Ini ada nomor 1 sampai nomor 4, tuliskan ini 1, 2, 3. Jelas? Oke. Nah, yuk di sini setelah
Ini kan ada ini percobaan pertama ini. Ini nggak apa. Ini percobaan pertama. Ini ada langkah-langkahnya yang harus kalian ikuti. Setelah itu ada beberapa pertanyaan. Tuliskan di sini A, B, C, D, gitu ya. Terus ini ada percobaan kedua menggunakan bola kertas tadi. Ini ada langkahnya, bagaimana melakukannya. Ada pertanyaan 1 sampai 4. Jelas kelompok 2? Yes. Tulis di sini ya. Nanti kalau ada merasa kebingungan, tanya dengan Pak Rizky. Nah, silakan dilanjutkan kelompok 2. Ini kelompok 3, coba sebentar. Ya, sebentar ya Viola ya. Di sini kamu dengan sini tuh akan dengan kelompokmu malah menyendiri. Nah, gitu dong. Nah, ini toh ada percobaan pertama. Ini ada langkahnya. Nah, langkahnya kamu ikuti dulu. Setelah itu kamu menjawab beberapa pertanyaan A, B, C, D ini di sini. Itu ya. Pastikan tulisannya bisa terbaca oleh teman-teman. Terus ini percobaan kedua. Ini ada langkahnya dan ini ada beberapa pertanyaan, tuliskan di sini. Itu paham ya? Ya. Nanti kalau ada yang kebingungan langsung angkat tangan, bilang Pak Rizky. Nanti Pak Rizky bantu. Dan ini kelompok 4. Coba kelompok 4. Kelompok 4 di sini toh ada langkah percobaan pertama. Ini ada langkahnya nih, ya kan? Terus ini ada beberapa pertanyaan, nanti jawab di sini ya. Nah, terus ini percobaan. Hah? Belum. Ini percobaan kedua. Percobaan kedua. Nah, ini prosedurnya ya. Ini pertanyaannya, tulis di sini. Jelas ya? Kalau nanti ada yang bingung, tanya dengan Pak Rizky. Oke, silakan. Nah, ini sudah kasih betul. Pastikan tulisannya bisa terbaca nanti teman-temanmu. Nanti kalau yang bisa membaca hanya kamu kan ya repot. 15 menit. Masih lama waktunya. Nggak usah buru-buru. Nulisnya boleh bergantian. Oke, dipraktekkan dulu. Nah, ini kan coba pertama tadi apa? Tarik karet, coba tarik. Semuanya pegang karet mana? Nah, coba tarik karet sepanjang apa kalian bisa menarik. Setelah itu coba lepaskan. Dua-duanya toh, tangan duanya lepaskan. Nah, terus cobalah jawab sekali nih. Apa yang terjadi saat karet ditarik? Tuliskan di sini. Apa yang terjadi tadi karetnya? Nah, itu. Sudah dipraktekkan tadi karetnya? Untuk menarik karet coba mana? Pak Rizky lihat. Kamu satu. Nih. Oh itu, ya coba tarik. Ambil karet, tarik. Oke, terus apa? Tarik karet dan cobalah sepanjang apa kalian bisa menarik karet tersebut tanpa membuatnya putus. Oke, terus? Coba lepaskan. Coba lepaskan kedua-duanya. Lepaskan dua-duanya, jangan satu tok. Nah, coba. Nah, terus ini apa yang terjadi saat karet ditarik? Yang terjadi apa? Saat karet ditarik. Karetnya ngapain itu? Nah, itu. Tulis langsung. Tuh. Ya, di sini. Sudah dipraktekkan, belum sampai putus ini. Ya, baru percobaan pertama ya. Nah. Nah, ini dipraktekkan dulu karetnya mana? Ini udah dipraktekkan? Sudah. Oh ya, sudah ditulis toh. Yang C sekarang. Bersama dengan kelompokmu. 2 percobaan. Gimana? Oke.
Ya, tulis kan. Nah. Yang tulisannya kecil-kecil loh. Bisa terbaca tidak itu? Satu lagi kurang satu itu. Oke, kalau sudah langsung, ini sudah yang percobaan pertama. Oke, percobaan yang kedua pakai tuh bola-bola kertas. Sebentar. Sebentar. Itu ya, percobaan kedua diperhatikan itu langkahnya bagaimana. Nah, langsung dipraktekkan ya. Oke, lemparnya ke atas. Wah, terus ya, kato lagi. Wah, ya diambil bolanya, bola kertasnya. Itu punya siapa? Bola kertas percobaan yang kedua. Hah? Ya. Lagi nggak apa-apa. Yo. Oke, kalau sudah dipraktekkan dengan kelompoknya, langsung dituliskan, didiskusikan. Udah, yuk. Tetap perhatikan ya, bola kertasnya jangan sampai tercecer di lantai. Oke, ini baru percobaan yang pertama. Oke. Nah, sekarang percobaan kedua, ada langkahnya, silakan diikuti. Bagaimana kelompok 4? Sudah percobaan kedua? Oh ya. Ya, ini percobaan kedua. Ikuti petunjuknya ya. Kalau sudah langsung diisikan di berikutnya. Gia? Kenapa? Nah ya, bagaimana cara kalian melontarkan bola? Bagaimana cara tadi? Nah, itu bisa. Ayo, dituliskan. Gimana? Yang keras? Oh ya, diambil boleh. Boleh diambil. Ya, langsung dituliskan. Oke, 7 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah ya bantu dengan kelompoknya atau ya. Kalau sudah tulis di sini. Nah, jangan disoalnya. Udah, Aura udah. Gimana ya? Nomor 3 coba baca.
dan teman kalian lakukan. Untuk melemparkan bola kertas sejauh mungkin. Nah, biar tadi kan kamu sudah mempraktekkan dengan bola kertas dan karet ini. Biar bola kertas itu terlempar jauh, caranya apa saja tadi yang kamu praktekkan tadi? Dengan apa tadi? Kok ketap? Ditarik. Nah, ditarik. Terus apa lagi? Tuliskan ya. Hah? Nomor 2, oke. Nah, kenapa kok tadi ini toh? Kamu kelompok mana udah praktek ini, pakai ini. Kenapa kok diginikan terus dilepaskan kok bola kertas ini bisa terlempar? Kenapa? Karena apa? Yo, dituliskan di sini. Berdiskusi dengan kelompoknya. Ya? Hah? Oh, sudah. Kelompok 2 sudah ya. Bab. Oke, coba kelompok 2 dikoreksi lagi. Kan kelompok lain ada yang belum selesai. Itu lagi. Bola-bola kertasnya disimpan kembali beserta karetnya. Kamu tanya apa? Apa? Dengan Pak Rizky aja tanyanya. Ini jawabannya itu Pak. Ini loh, ini soalnya ini. Ini itu prosedurnya, langkahnya. Ini aja 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, sudah selesai ya. Nunggu kelompok 1 dan 4 yang belum. Waktunya masih 4 menit lagi, 4 menit. Yang sudah dikoreksi kembali. Oke, bola-bola kertasnya disimpan kembali. Yuk, kelompok 4, bagaimana sampai nomor berapa? Oke, lanjutkan. Ini ada yang jatuh ini. Ya, nggak apa-apa. Koreksi lagi, pastikan nama kelompoknya sudah tertulis beserta nomor absennya ya. Ya. Oke, kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 kok? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? 3,4 ya? Kurang berapa? Oke, kurang 2. Oke, masih ada waktu. Silakan. Enggak apa-apa. Bagi kelompok yang sudah, coba alat-alatnya, karet, terus bola kertasnya diamankan biar tidak menjadi sampah. Oke.
Apa? Hah? Ini loh, nomor 4 ini loh. Gaya apa yang kalian amati? Berarti ketika menggunakan karet ini memakai gaya apa? Tulis. Tuliskan dulu, berdiskusi dengan kelompokmu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah anak, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, setelah ini anak-anak setiap kelompok akan mempresentasikan. Coba kelompok 1, karetnya ditaruh dulu, ya, taruh dulu. Nah, sekarang duduk, Jamil duduk, Desi duduk. Nah, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Namun sebelum itu kita tepuk warna dulu. Ini ada warna merah berapa? 1. Kuning? 2. Biru? Nah, biar kalian tetap konsentrasi, coba warna merah, merah, merah. Kuning, 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 biru, 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 hijau. Hijau nggak ada dan kalian tidak tepuk, berarti tandanya kalian masih berkonsentrasi. Nah, anak-anak, saatnya kita untuk mempresentasikan. Nanti mempresentasikan 2 percobaan, percobaan pertama dan percobaan kedua. Dimulai dari kelompok 1 dulu, yuk silakan kelompok 1 masuk maju semua. Oke, yuk di sini silakan di depan kelas. Yang keras ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang percobaan 1 dulu. Yang A, apa yang terjadi saat karet ditarik? Terus? Lentur dan bertambah panjang. Oke, jawabannya lentur dan bertambah panjang. Terus yang kedua? Apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Akan kembali ke semula. Oke, yang ketiga? Bagaimana bentuk karet? Panjang. Oke. Terakhir? Cara apa saja yang kalian dan teman kalian untuk melakukan pengubah bentuk karet? Ditarik. Oke, ditarik. Oke, anak-anak. Kelompok 1 ini sudah mempresentasikan percobaan yang pertama. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanyakan? Oke, kalau tidak, silakan kelompok pertama duduk lagi. Beri tepuk tangan dulu kelompok pertama. Oke, sekarang silakan kelompok kedua. Yo, kelompok kedua. Yo, kelompok kedua sini membacakan yang percobaan yang kedua ya. Yang pertama kan tadi sudah kelompok pertama, percobaan kedua. Oke. Nah, ini dipegang dulu. Oke, ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Ulangi yang keras, ya teman-teman biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas? Ditarik lalu dilepaskan. Oke, yang kedua? Mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Karena adanya gaya pegas. Oke, terus? Cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk melemparkan bola kertas sejauh mungkin? Ditarik sepanjang
Mungkin dan lalu dilepas. Oke, yang terakhir. Gaya ada yang kalian amati dan rasakan saat melakukan percobaan 1 dan 2. Gaya pegas. Oke, anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sebentar. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2 tentang percobaan kedua? Oh tidak, silakan duduk kelompok 2. Sekarang kelompok yang ketiga, silakan maju ke depan. Oke, kelompok ketiga. Ya, ini yang hadapan depan. Ini Dilan maju. Maju sini lagi. Oke, mulai dari salam dulu ya. Ya, silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok. Ini dulu soalnya, ini dulu dibaca dulu. Apa yang terjadi saat karet ditarik? Akan melebar dan akan menjadi panjang. Oke, lanjut. Apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Akan menjadi bentuk semula. Oke, yang ketiga. Bagaimana bentuk karet? Bulat. Oke, terus. Cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet? Menariknya dan melempar. Oke, anak-anak, kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oke, anak-anak, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Dan sekarang kelompok keempat. Yo, semuanya maju. Barang. Oke, yo. Sini. Oke. Yo, yang keras ya, mulai dari pembukaan dulu. Biar teman-teman semuanya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari kelompok 4. Nomor 1. Apa yang terjadi saat karet ditarik? Panjang. Apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Kembali ke semula. Bagaimana bentuk karet? Panjang. Cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet ditarik dan dilepaskan? Oke, anak-anak, kelompok 4 sudah selesai untuk mempresentasikan. Apakah kelompok lain ada yang mau tanyakan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak semuanya sudah mempraktekkan 2 percobaan, yaitu tentang karet merupakan benda yang elastis. Jadi anak-anak, coba ini bermainnya sudah, nanti lagi ya, kan sudah 2 kali tadi. Nah anak-anak, jadi anak-anak, benda yang elastis itu benda yang bagaimana tadi ya? Benda yang lentur. Selain itu kan nama lainnya benda yang lentur. Terus benda yang apa? Yang keras apa? Bisa? Oke, bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Benda yang elastis dalam kehidupan. Pulpen per, apalagi? Tapel, terus karet. Coba dari semua benda tadi, karet itu
itu mempunyai manfaat tidak untuk kehidupan kita? Hah? Ada. Kira-kira karet gelang itu manfaatnya untuk apa tuh? Mengucir rambut apalagi? Hah? Apa yang keras, yang keras? Oh, bungkus sate, apalagi? Bungkus nasi. Oh, apa? Oh, menjadi gelang. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, karena anak-anak semua sudah melakukan praktek, sudah mempresentasikan, agar hasil diskusi bisa buat belajar berikutnya, maka hasil kerja kelompok tadi ditempelkan di papan tulis kelas. Mulai dari kelompok pertama, yuk maju, ditempelkan. Oke. Ya. Nih. Oke, ditempelkan. Agak ke sana kelompok 1, agak ke sana. Ya. Oke. Lagi. Nah. Tempelkan gini. Udah. Kok enggak bisa? Pegang. Nih, tempelkan. Kelompok kedua, maju. Nih, tempelkan. Ya, sebentar. Yo, tempelkan. Kelompok 3. Nih. Sebentar. Kelompok 4. Sebentar, biar tidak jatuh. Nih. Sana. Oke, anak-anak, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah ditempelkan. Nanti anak-anak bisa membukanya seperti ini untuk belajar, seperti itu. Nah, sampai detik ini apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, tadi di awal Pak Rizky sudah memberikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, saat ini Pak Rizky akan bagikan soal lagi, dikerjakan kurang lebih 7 menit, ya. Nih, jangan lupa diberi nama. Yuk, langsung dikerjakan. Nih, gimana? Nih, kasih nama dulu. Yuk, kasih nama. Waktunya 7 menit. Jangan lupa kasih nama. Gimana? Ya, ini nomor 1, sini nomor 2, 3, 4, sampai 5.
Nama, jangan lupa nomor absennya. Pastikan tulisannya bisa terbaca ya. Terkadang kalau ada anak itu hurufnya ada yang tertinggal satu huruf. Ya? Hah? Oke, ada 5 soal ya. Diperhatikan dengan teliti. Sandalnya sudah. Coba di, lah ini belum nih. 5. Lah harus teliti ya. Masih lama, waktunya masih 3 menit. Oke. Namanya nama komplit sama nomor absennya. Novia siapa? Dilan sudah. Oke, diteliti lagi Dilan. Tunggu teman-temannya. Ayo, ini masih belum. Nomor 4, 5. Namanya nama panjang ya, dan juga nomor absennya dituliskan. Ya, gimana? Oh, nggak jadi.
Oke, sudah. Masih ada yang belum, Pak? Oke, 1 menit lagi, anak. 1 menit lagi. Ya? Sudah, oh ya. 1 menit lagi. Oke, sudah ya? Sudah toh? Oke, kelompok sini. Nih, Pak Rizky ambil. Oke, terima kasih. Ini ya, terima kasih. Sini. Ya, terima kasih. Sini. Oke, ya. Terima kasih. Nah, coba Pak Rizky cek dulu. Adakah identitas yang tertinggal? Oh, ada namanya belum toh. Nah, ini udah Pak Rizky ingatkan dari tadi nama jangan sampai lupa. Nah, ayo Pak Rizky tungguin. Tulis. Elvia Latif. Dah, ya. Terima kasih. Oke, jadi anak-anak terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan soal dari Pak Guru tadi. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa ya? Tentang benda yang elastis. Sekali lagi, hari ini belajar tentang apa ya? Benda yang elastis. Oke. Jadi benda yang elastis itu benda yang bagaimana? Benda yang lentur, yang dapat mempertahankan bentuknya meskipun sudah diberi gaya. Contohnya benda yang elastis tadi apa saja? Karet, trampolin, per, ketapel, dan seterusnya. Nah, sebelum Pak Rizky tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang semua? Oke, nah, oke anak-anak, jangan lupa di pertemuan berikutnya kalian semua membawa buku pendidikan Pancasila ya. Ya, anak-anak, silakan anak-anak sekarang boleh berkemas-kemas dulu. Ya, buku IPAS-nya ditumpuk di tengah seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan teman-teman duduk dulu. Ya, taruh tengah sini aja, nanti Pak Rizky ambil. Oke. Yuk, memimpin doa. Ya, anak-anak kelas 4, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik pada hari ini. Dan jangan lupa pulang dengan hati-hati, tidak usah lari-lari, sampai rumah ganti baju, makan siang, dan sholat zuhur. Nah, sampai jumpa anak-anak, hati-hati pulangnya ya, sampai jumpa lagi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.